Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Baik. Apa kabar teman-teman semua? Baik, alhamdulillah baik Pak. Oke, ketika saya tanya apa kabar kalian semua, biar lebih semangat, kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, bisa? Oke, saya ulang ya. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Kita Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Pada hari ini kita masih diberikan sehat walafiat dan diberikan panjang umur sehingga kita bisa bertatap muka via Google Meet. Karena pandemi belum berakhir, saya tetap berpesan kepada kalian untuk menjaga kesehatan kalian, untuk jaga protokol kesehatan juga 4M. Yang pertama, kalian jangan lupa untuk membaca doa ketika kalian sedang berpergian. Dan kalian juga memperbanyak doa agar COVID ini segera berakhir. Dan juga jangan lupa untuk kalian memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas tentang surat niaga. Setelah membahas tentang surat niaga, kakak akan membahas tentang surat elektronik atau email. Email ini atau surat elektronik ini mungkin tidak asing lagi di telinga kalian. Kalian pasti sering dengar dengan istilah email atau surat elektronik. Apalagi di era pandemi ini, email atau surat elektronik paling sering dan paling banyak digunakan. Baik teman-teman, di sini ada yang tahu apa itu surat elektronik? Sarana kirim mengirim surat melalui jalur jaringan komputer. Tadi dari Nadia. Nadia. Saya catat dulu. Nadia. Apa Nadia? Surat elektronik? Sarana kirim mengirim surat melalui jalur jaringan komputer atau internet. Jaringan komputer atau internet. Yang lainnya, ada yang mau mencoba menjawab? Arif? Apa itu email? Email atau surat elektronik? Iya, surat menyurat menggunakan jaringan internet. Semuanya menggunakan jaringan internet. Berhubungan dengan elektronik, semua menggunakan jaringan internet. Gitu, Pak. Ya, pokoknya jaringan internet aja, Pak. Kalau nggak ada jaringan internet, bukan elektronik namanya. Yang lain ada yang mau menambahkan? Mungkin Alda atau Alifa, Cahyamita. Ayo pada kemana nih? Ayo yang lain. Ada yang mau menjawab? Pakai bahasa kalian aja sendiri nggak apa-apa. Halo. Cahyamita. Dita mau menjawab, Dita?
Ayo, ada lagi yang mau menambahkan? Yusuf. Mana nih Yusuf? Oke, berarti hanya dari Nadia dan Arif ya yang menjawab. Nadia menjawab email adalah sarana kirim mengirim surat melalui jaringan komputer atau internet. Sedangkan menurut Arif, surat menyurat melalui jaringan internet. Menurut Nadia dan Arif, penjelasannya mengenai surat elektronik sangat benar. Surat elektronik itu merupakan surat atau pesan dalam bentuk digital. Email dalam bahasa Inggris merupakan singkatan dari electronic mail yang artinya surat elektronik. Sedangkan dalam bahasa Indonesia sering disingkat dengan ratel atau ratron atau juga surel maupun surat elektronik atau surat strip E. Nah, email ini teman-teman merupakan salah satu fasilitas internet yang paling banyak digunakan di dunia perkantoran untuk urusan surat menyurat di samping WhatsApp. Fasilitas email ini merupakan fasilitas internet yang paling banyak digunakan di dunia perkantoran. Bahkan bukan cuma di dunia perkantoran saja, bahkan untuk keperluan pribadi pun kalian sering menggunakan email seperti untuk mengumpulkan tugas dan lain-lain. Selain karena harganya murah, email juga merupakan alat komunikasi yang cepat dan efisien. Baik teman-teman, biaya email ini tergolong murah karena memanfaatkan data dari koneksi internet. Coba kita bayangkan kalau kita mengirim surat melalui jalur pos atau jalur ekspedisi lainnya. Pasti akan terasa mahal oleh kita. Kita bisa cek biaya kirim surat melalui pos. Nah, di sini bisa dibayangkan betapa mahalnya mengirim surat melalui pos. Kita bisa lihat biaya kirim surat dari Jakarta ke Tangerang ini hanya biaya kirim surat dari Jakarta ke Tangerang. Itu biayanya sudah sangat mahal, yaitu sebesar 9.000 melalui ekspedisi surat kilat khusus, dan express next day itu tarifnya 18.000 dan itu juga tidak langsung sampai. Nah, kalau kita bayangkan biaya ini sangatlah mahal, apalagi kita mengirimnya ke luar daerah atau ke luar negeri, bahkan bisa lebih mahal dari perkiraan ini. Akan tetapi, kalau kita menggunakan email atau surat elektronik, maka surat yang kita kirim dapat langsung sampai kepada sang penerima dan juga biayanya sangatlah murah, hanya memanfaatkan koneksi internet. Misalkan kayak Arif koneksi internet bisa melalui wifi gratis di restoran-restoran, kita bisa numpang. Itu betapa murahnya dari layanan email ini. Baik, kita lanjut. Untuk mengirim email, pengguna email harus memiliki alamat email atau akun email yang aktif. Saat ini, alamat email yang paling banyak digunakan adalah dari Gmail dan Yahoo. Nah, dari Gmail dan Yahoo ini, keduanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalian lebih suka menggunakan Gmail atau Yahoo? Email, Pak. Gmail ya. Naura lebih senang menggunakan Gmail. Kalau Yusuf? Email, Pak.
Gmail. Oke, Gmail ini pengoperasiannya terintegrasi dengan situs pencarian Google. Dan juga tampilannya juga sangat modern. Nah, layanan email ini dibagi dalam 2 jenis, yaitu email berbasis klien dan email berbasis web. Kalau email berbasis klien, itu kita memerlukan software khusus seperti Microsoft Outlook, Eudora, atau email klien. Kalau kita menggunakan email berbasis web, kita tidak perlu menggunakan software, kita bisa menggunakannya di Kak, Chrome. skripnya nggak masuk. Screenshotnya nggak masuk. Enggak. Enggak, iya Kak, nggak masuk. Iya Kak, nggak masuk Kak. Tadi Oke. Nungguin ini. Dari tadi nggak bilang. Coba sebentar ya. Sudah masuk belum? Udah Kak. Sudah Oke. Kita balik lagi ya. Layanan berbasis web ini tidak memerlukan software untuk menjalankan email berbasis web ini. Email berbasis web dapat kita akses melalui search engine, melalui Google Chrome atau search engine lainnya. Kita dapat membuka daripada googlemail.com atau googlemail.co.id. Jika kita menggunakan email berbasis klien atau menggunakan software, kita dapat membuka email tersebut kapan saja kita mau tanpa terhubung dengan jaringan internet. Akan tetapi email berbasis web ini kita harus memiliki jaringan internet terlebih dahulu untuk membuka daripada email tersebut. Tidak bisa dibuka kapan aja kita mau, karena menggunakan email berbasis klien ini langsung tersave atau langsung tersimpan di data komputer kalian. Akan tetapi kalau kalian menggunakan berbasis web, kalian harus membuka daripada search engine terlebih dahulu untuk membuka kotak masuk. Jadi kita tidak bisa menggunakan atau melihat email itu kapan saja kita mau. Tapi untuk mengirim surat, untuk mengirimnya pasti dua-duanya membutuhkan internet. Ini yang tidak membutuhkan internet adalah saat membukanya saja untuk email berbasis klien. Nah, selanjutnya ada fungsi surat elektronik. Surat elektronik ini seperti kita ketahui memiliki banyak fungsi. Di antaranya yang pertama mengirim dan menerima pesan. Pada dasarnya email adalah layanan internet untuk mengirim dan menerima pesan. Pesan yang dikirim dapat sampai kepada penerima dalam hitungan detik. Nah, pada saat kita kirim jam 10, maka jam 10 tepat pula email kita sampai kepada orang yang kita tuju. Selanjutnya, selain untuk mengirim dan menerima pesan, email juga dapat digunakan untuk mengirimkan file dalam bentuk gambar, video, dokumen, naskah, atau bentuk file lain pada alamat email yang dituju menggunakan fasilitas attachment atau penambatan yang ada. Nah, selain untuk mengirim dan menerima pesan, kita juga dapat mengirimkan atau menerima file atau dokumen lainnya di dalam email dengan batas tertentu, batas kirim tertentu. Selanjutnya, fungsi dari email untuk
daftar akun sosial media, dan akun lainnya. Hampir semua fitur layanan yang ada saat ini, baik sosial media, online shopping, maupun game online, membutuhkan alamat email untuk mendaftar atau login. Biasanya aplikasi tersebut meminta verifikasi dari akun email. Nah, ketika kalian mendaftar daripada aplikasi untuk online shopping seperti Shopee atau Tokopedia dan lainnya, kalian memerlukan alamat email untuk verifikasi data kalian. Nah, email juga diperlukan saat akan menggunakan web maupun blog. Selanjutnya, email digunakan sebagai sarana promosi. Email juga menjadi sarana promosi bagi pebisnis, terutama melalui online store. Nah, ini kita ketahui saat kalian menggunakan Shopee. Ketika kalian menggunakan Shopee, pasti kalian ketika Shopee mengadakan promosi, pasti Shopee mengirimkan email ke kalian. Betul tidak? Betul, Kak. Nah, ketika misalnya ada gratis ongkir, atau juga misalnya dari BCA. BCA ketika kalian mendapat reward, pasti dari BCA atau akun banking lainnya pasti mengirimkan kalian email. Nah, itu yang disebut email sebagai sarana promosi. Selanjutnya, untuk mengaktifkan smartphone. Ponsel atau smartphone, khususnya Android, hanya bisa digunakan dengan memasukkan alamat email terlebih dahulu. Nah, ketika kalian beli HP baru, ketika Yusuf beli HP baru nih, ketika Nadia dan Alifa atau yang lainnya membeli HP baru, pasti hal yang pertama kali diminta adalah memasukkan email terlebih dahulu. Nah, email tersebut biasanya akan terintegrasi dalam aplikasi yang terdapat pada smartphone tersebut. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, ada macam-macam surat elektronik. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, di saat pertama tadi, surat elektronik itu atau email terbagi menjadi dua, yaitu email berbasis software dan email berbasis web. Nah, email berbasis software disebut juga POP mail atau Post Office Protocol Mail. Nah, email ini hanya dapat diterima dari internet service provider yang digunakan. Misalnya contohnya Microsoft Outlook atau Pegasus, Netscape Communicator, dan lainnya. Ini contohnya. Nah, selanjutnya web berbasis mail atau Yahoo dan Google. Nah, email yang berbasis web atau berbasis webmail hanya bisa diakses dengan membuka laman web penyedia email tersebut. Nah, itu dapat kita buka di Google atau Mozilla atau yang lainnya. Selanjutnya, ada langkah-langkah membuat email. Pasti langkah-langkah membuat email ini kalian sudah paham lah, sudah jago istilah. Kalau kata istilah kalian sudah jago, sudah mahir membuat email. Saya tak perlu jelaskan lagi. Selanjutnya saya jelaskan etika penggunaan email. Seperti kita ketahui, berhubungan dengan seseorang itu perlu menggunakan etika. Sama halnya dengan surat menyurat, apalagi surat menyurat. Ini biasanya surat menyurat itu untuk kegiatan yang formal. Nah, email juga harus digunakan dengan
benar dengan memperhatikan etika yang ada. Yang pertama, perhatikan pihak yang akan kita kirimi email. Nah, sebelum kita mengirim email, harus diperhatikan betul pihak yang akan kirim email. Jika email dikirim untuk tujuan formal atau bisnis, maka kalimat yang digunakan juga kalimat formal, bukan kalimat non-formal. Bagian-bagian dalam surat biasa seperti salam pembuka dan salam penutup juga harus disertakan. Jangan kalian mengirim email pada jam-jam malam seperti jam 12, karena itu digunakan untuk istirahat orang yang kalian kirimi email. Dan jangan juga pada saat jam-jam hari Minggu, karena itu dapat mengganggu pihak yang akan kalian kirimi email. Selanjutnya, yang kedua adalah gunakan kalimat yang jelas dan singkat. Buatlah email menggunakan kalimat yang jelas, tegas, dan singkat. Kalimat yang bertele-tele hanya akan membuat penerima email segan membaca. Nah, kalau kalian mengirim email, kalian perhatikan betul kalimat pembuka daripada email kalian. Janganlah bertele-tele seperti kalian menggunakan kalimat seperti ini. Halo Pak, apa kabar? Sudah lama tidak bertemu dengan Bapak. Nah, jangan menggunakan kalimat seperti itu. Kalimat seperti itu hanya membuat penerima email segan membaca. Selanjutnya, gunakan bahasa yang baik dan benar. Jika pesan email dalam bahasa Indonesia, maka gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan gunakan bahasa yang tidak baku. Yang keempat, perhatikan penulisan subjek. Nah, subjek yang ditulis dalam email, di email terdapat kolom subjek. Jadi, isi subjek ini adalah kalian tulis perihal yang ada di surat kalian. Selanjutnya, hindari pengiriman tautan dalam ukuran besar. Ya, seperti kita ketahui, dalam Google pasti mempunyai batasan dalam mengirim file, yaitu tidak bisa terlalu besar atau lebih dari 512 kilobyte. Jadi apabila file yang kalian kirim lebih dari 512 kilobyte, maka otomatis ditolak oleh Gmail. Seperti itu teman-teman. Terakhir, kelebihan dan kekurangan email. Nah, kelebihan saya bahas hanya sampai kelebihan ya. Kelebihannya adalah yang pertama, pengoperasian email terhitung mudah dalam bentuk yang bervariasi. Jadi email ini mudah kalian gunakan, bahkan anak SD pun bisa menggunakan email karena penggunaannya yang sangat mudah. Yang kedua, biaya pengiriman lebih murah jika dibandingkan jasa kurir atau pos atau ekspedisi lainnya. Seperti yang tadi saya cek, biaya kirimnya dibandingkan email jauh lebih murah email yang dapat dikatakan gratis, hanya bermodalkan internet atau jaringan data dari internet. Selanjutnya, kelebihannya dapat mengirimkan pesan atau surat ke beberapa alamat email sekaligus. Nah, jadi email ini dapat mengirim surat ke beberapa orang. Jadi kalian bisa mengirimkan lebih dari satu orang dari penerima surat tersebut. Dapat melampirkan atau mengirimkan gambar-gambar atau foto bentuk 3 dimensi. Nah, ini kelebihan dari email juga. Email juga bukan hanya dapat mengirim surat saja, tetapi email dapat digunakan untuk melampirkan atau mengirim gambar, foto, maupun video, maupun audio lainnya. Nah, selanjutnya, dokumen yang dikirim bisa langsung diunduh dan disimpan dalam bentuk
soft copy, dan dicetak. Baik teman-teman, sampai sini apa ada pertanyaan? Pak, forward itu apa sih Pak? Forward. Forward. Nah, Oke, Arif. Langsung dijawab aja, Arif. Forward. Seperti kita ketahui dalam WhatsApp. Dalam WhatsApp itu ada kita bisa kirim forward atau teruskan pesan kita kepada orang lain. Nah, seperti halnya WhatsApp, email, kita dapat meneruskan email kita kepada orang lain. Seperti itu, Rif. Jadi, email, misalnya kamu dapat email dari saya. Nah, kamu dapat meneruskan email saya kepada teman-teman kamu gitu. Paham, Rif? paham. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Sampai sini sudah paham ya? Kalau sudah paham, dari kalian apa ada yang mau menyimpulkan dari yang saya sudah jelaskan? Coba ya. Iya, dicoba aja. Oke, penjawab pertama Nadia. Kesimpulan surat elektronik itu merupakan surat menyurat bentuk digital yang sering banyak digunakan di dunia perkantoran, namun bukan hanya di dunia perkantoran, tetapi banyak digunakan untuk hal pribadi seperti mengirim surat atau tugas. Biayanya tergolong murah dan mengirim surat lebih mudah dan cepat tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. Kita hanya perlu menggunakan jaringan internet. Yang lain ada yang mau memberi kesimpulan lainnya? Karena udah gak ada lagi yang mau ngasih kesimpulan. Saya tutup pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.